siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rutketan Elsa Simanjuntak dari kelas 10 IPA 3. Pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu saya tentang virus corona atau pandemi COVID saat ini. Perkenalkan, ini adalah ibu saya yang biasa saya panggil dengan sebutan Mama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Renita Sinaga. Saya adalah ibu dari putri kami, Ruth Catherine Elsa Simanjuntak. Kalau sebelumnya saya bekerja, tapi 2 tahun terakhir saya memutuskan dan memilih menjadi ibu rumah tangga untuk boleh mengurus keluarga. Nah, pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mama terkait dengan virus corona ini. Jadi, virus corona ini kan mulai ada di Wuhan pada bulan sekitar November 2019, lalu mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Nah, apa pendapat atau tanggapan Mama saat pertama kali tahu ada virus corona, kemudian mulai masuk ke Indonesia dan mulai terjadi penyebaran wabah gitu? Ya, terima kasih Catherine. Nah, kalau berbicara tentang corona, mungkin itu kita bisa tahu di awal November ya. Awal November 2019 itu kita dengar kabar nih bahwa ada virus corona di Cina, di Wuhan. Nah, kalau saat itu sih kita nggak merasa, kalau saya khususnya ya nggak merasa, wah ya itu virus, tapi intinya masih di luar negeri kok gitu. Jadi kita nggak terlalu concern itu virus corona itu virus apa ya gitu. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan lah istilahnya gitu. Nah, berjalannya waktu bulan Maret, kalau saya bulan Maret ya, minggu kedua atau minggu ketiga itu ternyata virus diinformasikan bahwa virus corona itu sudah ada di Indonesia. Bahkan ada yang sudah positif corona, itu adalah seorang wanita dan ibunya. Ya, wanita 31 tahun kalau nggak salah, ibunya sekitar 60-an, 64 apa ya. Itu positif corona. Dan itu adalah warga Depok. Yang mengagetkan itu sangat mengagetkan, itu warga Depok. Dan yang saya dengar kabarnya adalah virus itu dia dapatkan atau besar kemungkinan terkena ketika temannya yang datang dari Jepang yang mengunjunginya ke Indonesia dan mereka bertemu pada satu acara. Karena wanita Depok ini adalah salah satu guru nari, jadi mereka bertemu dalam acara suatu pesta. Nah, sejak itu udah mulai nih, kita udah mulai was-was, wih ternyata corona itu udah sampai ya di Indonesia gitu loh. Bahkan setelah informasi 2 warga Depok itu terkena positif corona, udah mulai nih, kita juga udah mulai ikutin perkembangan. Bahkan kalau saya lihat waktu itu bisa sehari itu bisa 10 orang, nambah 10 orang, rata-rata 10 orang. Kita udah mulai was-was ya. Itu yang pertama kali saya tahu udah mulai masuk virus corona ke Indonesia, dan kita sudah mulai concern memperhatikan orang-orang atau korban-korban yang terkena corona. Oke, jadi pertanyaan kedua ya, Maya. Karena Mama ini kan nggak bekerja kan, seorang ibu rumah tangga lah. Ada nggak sih dampak atau hal-hal yang membuat Mama terganggu dalam keseharian Mama semenjak adanya pandemi virus corona ini? Iya, kalau dampak sih banyak sekali ya sebenarnya ya. Ya kebetulan saya memang sebelumnya bekerja, tapi 2 tahun terakhir saya nggak bekerja lagi dan saya memutuskan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga. Nah, jadi saya sangat merasakan sekali ketika saya nggak bekerja, berarti kan aktivitas saya lebih banyak di rumah ya. Aktivitas untuk ngurus-ngurusin rumah, ya membenahi rumah, ya simpelnya nih ya. Simpelnya itu ketika kita keluar rumah, ataupun mungkin yang sering sekarang dilakukan di rumah tangga adalah ke pasar ya. Kalau dulu kita ke pasar, saya ke pasar ya mau hari Senin lagi nggak ada yang bisa diolah di rumah, hari Senin kosong ya saya ke pasar Senin. Ya, kalau misalnya pun perlu hari Rabu terus ke pasar, atau Rabu keluar rumah. Ya, artinya tidak ada schedule atau jadwal tertentu bahwa saya keluar tuh harus hari Senin, harus hari Selasa, nggak ada gitu. Tapi setelah adanya corona ini, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita udah harus mulai membatasi diri untuk keluar. Ya, artinya ketika kita akan keluar rumah, kita harus benar-benar mencatat apa yang harus kita beli, apa yang harus kita penuhi untuk kebutuhan rumah, harus dicatat semuanya. Sehingga ketika kita keluar rumah itu semuanya yang kita perlukan ya boleh dikatakan untuk seminggu ke depan itu sudah terpenuhi.
Ya ini untuk membatasin saya keluar rumah, karena dengan keluar rumah kita ketemu orang ya. Kalau saya cuma berpikir bahwa dengan kita ketemu orang seolah-olah kita seperti menjemput penyakit gitu loh. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa bagaimana supaya saya minimal 1 kali pun keluar rumah itu bisa memenuhi untuk kebutuhan seminggu, bahkan 2 minggu sekalipun gitu loh. Itu yang sangat saya rasakan ya yang juga termasuk sangat dirasakan adalah di lingkungan kecil aja, lingkungan tetangga ya. Saya juga termasuk yang bersosialisasi dengan lingkungan. Kalau dulu kita ketemu pasti akan ngobrol sebentar, kok sekarang ya mau nggak mau, suka nggak suka, begitu kita ketemu ya paling mengucapkan selamat pagi pun udah enggak, jadi cuma kepala dianggukkan, ya kita udah sama-sama tahu ya langsung kembali ke rumah masing-masing. Ya itu ya kondisinya. Kalau yang lainnya banyak, tapi 2 poin itu yang sangat saya rasakan hampir setiap hari gitu. Terus contoh lainnya paling kalau misalkan papa lagi pulang dari kantor gitu ya. Iya. Karena papa itu kerja setiap hari, jadi setiap pulang ke rumah itu kita semua tuh langsung ngejauh, langsung masuk ke kamar masing-masing supaya papa bisa bersih-bersih dulu, sehingga pas ketemu itu kita tahu kayak oh papa udah bersih, untuk menghindarin ya adanya virus gitu kan kita nggak tahu kan virus itu bisa dari mana, siapa yang ngebawa. Ya itu benar sekali ya yang tadi dibilang Catherine, itu benar sekali. Jadi kita memang setelah corona itu kita seperti ada aturan baru gitu loh. Jadi ketika papanya pulang dari kantor, ya udah kita cuma bukakan pintu, tapi kita nggak ada satupun yang misalnya harus mendekat, tapi semuanya di kamar atau mungkin menjauh ya, supaya papanya bisa masuk, bisa bersih-bersih dulu, bisa mandi dulu, baru setelah itu kita baru bisa ngobrol, kita ketemu. Terus sekarang pertanyaan terakhir, apa harapan mama ke depannya dalam masa pandemi ini? Tentunya kan pasti ada lebih baik, nah itu gimana? Oke, kalau dibilang harapan pasti sesuatu yang indah ya, namanya juga harapan, sesuatu yang indah. Ya memang kita berharap bahwa kehidupan kita sebelumnya itu bisa kembali lagi gitu. Jadi kita bisa pengen seperti yang sebelumnya gitu. Tapi kan yang namanya virus corona itu sesuatu yang tidak bisa pergi. Artinya itu memang sudah ada di Indonesia. Ya intinya sekarang bagaimana kita bisa lebih aware dengan kesehatan kita, ya lebih menjaga kesehatan kita. Apalagi saat ini pemerintah sudah mendatangkan vaksin, ya mendatangkan vaksin, dan itu sudah mulai disuntikan atau diberikan kepada, bahkan yang pertama Bapak Presiden ya, bahkan sudah diberikan, nanti akan seterusnya akan diberikan kepada masyarakat. Harapan kita ya dengan ada virus itu imun tubuh kita akan lebih baik, imun tubuh kita akan lebih kuat ya, walaupun tetap kita harus memperhatikan juga kesehatan atau kebersihan ya, baik lingkungan kecil di rumah ataupun di luar, itu saya kira sangat diperhatikan. Terus kita juga bersyukur banget, puji Tuhan banget di keluarga kita ini dari awal pandemi virus corona ini belum ada yang kena, masih sehat semua. Begitu juga dengan lingkungan keluarga di sekitar kami, yang ada di sekitar kami. Jadi satu istilahnya kami semua masih dalam keadaan sehat. Semoga aja sampai pandemi ini berlalu kami semua dapat terus dalam keadaan sehat dengan menjaga pola kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Mama udah meluangkan waktunya untuk diinterview oleh Catherine hari ini. Sama-sama. Terima kasih.